Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Di video ini saya akan memperkenalkan satu tema website sekolah yang mungkin bisa Bapak Ibu guru install untuk website sekolahnya. Dan ini berbasis Blogger. Nah, ini adalah halaman beranda utamanya ya. Di sini saya akan jelaskan mulai dari tampilan halaman berandanya sampai dengan nanti di halaman dashboard pengelolaannya. Nah, untuk halaman seperti ini kayak gini ya. Di sini ada nomor handphone, kemudian alamat sekolah, ini logo atau nama sekolahnya, dan ini ada penjelasan. Ini untuk judulnya. Nah, di sini semua bisa diedit di bagian tata letak ya. Nah, bagian tata letak di sini. Kemudian di sini ada profil yang mungkin bisa Bapak Ibu sesuaikan mau muncul yang seperti apa, kemudian sub menunya seperti apa bisa disesuaikan. Ada informasi dan di sini ada untuk kolom daftar PPDB ya. Dan ini fiturnya bisa diarahkan ke Google Drive. Kemudian di sini juga bisa kita aktifkan untuk modenya, apakah mode malam atau mode siang. Kemudian ada fitur pencarian di sini, kita bisa mengetikkan artikel yang ingin kita cari. Nah, kemudian di sini ada logo, nama sekolah, dan di sini juga ada tagline-nya. Nah, untuk slidernya di sini kita bisa sesuaikan juga, bisa kita ganti ya. Kemudian di sini ada keterangan ya, mulai dari akreditas, peserta, tenaga pendidik, dan ruangan sarana. Di bagian sini ada pengumuman yang bisa kita arahkan ke mana, apakah ke artikel, informasi, dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur. Di sini ada sambutan dari kepala sekolah, apa aja. Dan ini kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke bagian yang lebih spesifik, ya. Selanjutnya di sini ada tentang sekolah, bisa dijelaskan sekolahnya itu seperti apa. Di sini ada gambar pendukung yang bisa slider kayak gini. Nah, ini bisa diganti juga. Terus di bagian bawah di sini juga ada gambar. Ini bisa diganti juga di sini di pengaturan tata letak. Kemudian di sini ada visi misi yang dimunculkan. Di sini ada tagline-nya. Kemudian ada penjelasan ya. Selanjutnya di sini ada ekstrakurikuler yang bisa kita munculkan di sini. Kalau kita klik diarah akan mengarahkan ke bagian penjelasan olahraganya. Nah, ini hanya masih dalam bentuk dummy-nya. Ini bisa disesuaikan. Kemudian ada profil guru. Di sini juga sudah disediakan gimana cara untuk mengisi ininya, keterangannya. Ada di sini ya, kita sudah sediakan sini. Jadi tinggal input foto guru, nama, dan lain sebagainya, tinggal disesuaikan. Nanti tinggal klik generate, dan ini langsung dipublish, bisa di halaman ataupun di postingan dalam bentuk HTML ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini untuk menampilkan profil guru, kita melihat lebih lanjut di sini bisa ya. Nah, jadi muncul di sini semua. Nah, untuk di sini ada dokumentasi bisa dalam bentuk jenis ininya, kegiatan ya, kegiatan, kemudian di sini juga ada ulasan testimoni. Ini bisa diganti juga di bagian tata letak. Nah, selanjutnya di sini juga ada berita dan artikel akan muncul di bagian bawah sini ya. Terus di bagian sini ada kontak informasi, halaman, dan link terkait. Nah, ini adalah halaman dari homepage-nya, halaman beranda utamanya untuk website yang bentuknya adalah berbasis Blogger. Kita lanjut ke bagian halaman adminnya, yaitu halaman dashboard beranda dari Blogspot-nya. Nah, ini kita sudah masuk di dashboardnya. Kita masuk ke bagian tata letak dulu ya, karena untuk membuat semuanya ini bisa kita sesuaikan, kita ngaturnya di bagian sini. Kita masuk ke bagian setting dulu. Nah, untuk di bagian setting di sini ada keterangan, penjelasan.
Ini untuk mengaktifkan untuk mode pencarian di sini. Nah, ini kalau kita rubah menjadi false, ini akan hilang ya, akan nggak muncul lagi false ya. Kemudian ada juga untuk doc-nya. Ini ada doc. Doc tuh yang ini ya. Nah, modenya. Ini kita bisa nonaktifkan, kita ubah menjadi false. Kemudian link comment ini untuk memberikan orang berkomentar di misalnya di postingan. Kita coba cari postingan ini. Nah, di sini orang bisa memberikan komentar ya. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi false, orang nggak bisa berkomentar. Nah, ini adalah untuk settingan di bagian di sini ya, di widget sini. Kemudian di sini juga ada kontak. Nah, di sini kita ubah kontaknya, ada alamat, kemudian ada nomor handphone, yaitu bagian atas sini ya. Nah, di bagian atas ini. Nah, ini ya. Selanjutnya, ini tinggal kita ubah di bagian sini. Terus untuk media sosial, ini tinggal kita sesuaikan lengkap. Media sosial itu yang ada di sini ya. Kita coba cek di bagian bawah ada di sini. Nah, nih ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Ini bisa kita sesuaikan. Tinggal kita ganti akun URL-nya dengan URL website masing-masing. Nah, di sini ada Facebook, kita ganti aja URL-nya. Selanjutnya di bagian header. Nah, di bagian header ini ada deskripsi, judul, kemudian ada logonya ya. Logo itu yang di bagian sini nih, di bagian sini. Nah, ini kita bisa ganti ya. Terus di sini ada list link. Nah, ini untuk list link ini adalah untuk mengatur menu yang ada di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini ya. Ini di sini ada tanda underscore. Underscore itu masuk ke bagian sub menu. Jadi ketika kita buat tambah item baru, misalnya di sini kita buat fasilitas misalnya, fasilitas. Tapi dia masuknya di bagian sini ya, misalkan bagian kontak. Jadi kita bisa memasukkan di depannya itu underscore kayak gini ya. Kemudian kita masukkan URL-nya. Nah, itu adalah untuk pengaturan sub menu, menu dan sub menu yang ada di sini. Terus di bagian sini ada hero welcome. Hero welcome itu yang ini ya. Nih, ini. Ini adalah hero welcome. Terus di bagian sini ini ada tagline-nya. Tagline itu yang ini ya. Nah, ini. Itu untuk mengaturnya. Terus di sini ada slider. Nah, kita lihat di sini akan berpindah-pindah. Kita masuknya bagian sini ya. Sini tinggal kita tambah gambar, kita pilih gambar, kita masukkan judul dan kita bisa upload dari link atau kita masukkan dari link gambar sama dengan upload gambar ya. Jadi tampil kayak gini. Terus di bagian sini hero stat ini adalah yang ini ya. Ada akreditas, peserta didik, tenaga, sama dengan ruang sarana. Masuknya di bagian sini. Tinggal kita ubah aja nih nilainya ya. Kita ubah aja nilainya. Nah, Eurostat, kemudian ada intro code. Intro code itu ada di bagian sini ya. Nah, kita bisa rubah juga dengan mengganti nama dari ininya, labelnya ya. Jadi kalau kita masuk ke sini, nah di sini kan ada label ya. Nah, kita tinggal cari labelnya yang mana yang mau kita ambil. Misalkan galeri kegiatan. Nah, maka kita di sini bisa menggantinya. Kita copy dulu, kita ganti di sini ya. Nah, kayak gini. Tinggal kita save ya.
Kita coba galeri kegiatan, kita lihat. Nah, maka di sini dia menjadi galeri kegiatan ya, yang ada di sini. Namun di sini pengumuman terbaru ini bisa kita ganti juga ya, sini. Misalnya galeri kegiatan. Nah, kita refresh. Nah, di sini berubah juga ya. Nah, itu untuk mengganti yang ada di sini. Kemudian ini sambutan kepala sekolah yang ini sama dengan ada gambarnya. Ini nama kepala sekolah, kemudian di sini ada sambutannya dan di sini ada link juga ya. Mana nih? Nah, baca selengkapnya. Ini kita arahkan ke halaman mana yang ingin kita arahkan. Jadi tinggal kita copy linknya dan paste di sini. Dan ini gambar untuk kepala sekolahnya yang ada di sini ya. Nah, itu untuk mengganti sambutan. Terus kita masuk ke bagian tentang. Untuk bagian tentang itu ada di sini ya. Kita coba di sini. Nah, ini dia untuk tentang tadi ya. Ini bisa kita ganti penjelasan, ini link, dan ini kita bisa rubah juga baca selengkapnya ya. Terus di sini ada gambar. Untuk gambar itu bagian yang ada di sini. Nah, ini kita bisa ganti dan kita sesuaikan. Di sini ada tiga ya, ada tiga. Kita bisa menambah. Kemudian di sini ada gambar about to image. Di sini ada untuk yang ada di sini ya. Nih, kita bisa ganti di sini. Ini ada tiga juga, satu, dua, tiga ya. Kita bisa sesuaikan di sini. Nah, terus di sampingnya ada visi misi. Untuk visi misi yang ini ya. Nah, di sini sudah ada icon, judul, dan penjelasan. Nah, ini untuk itu kita ganti di sini. Ini tagline-nya, hashtag-nya, ini tagline-nya. Nah, ini bisa kita ganti ya. Nah, ini ada kodenya yang kita ambil dari icon yang penyedia icon ini ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Terus untuk bagian bawah di sini ada ekskul, ekstrakurikuler itu yang mana? Yang di bagian sini ya. Nah, terus di sini juga ada penjelasannya ya, sini ini. Kemudian di sini ada gambar ya. Untuk gambar itu masuknya ke bagian sini nih. Extra image. Di sini ada satu, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita tambah lagi ya untuk bagian sininya. Nah, ini kan ada 5. Kita bisa tambah lagi. Dan ini kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke khusus ekskul. Jadi di sini nanti akan muncul. Di sini nggak ada, masih kosong ya. Terus untuk profil guru, nah ini profil guru ya. Ini kita bisa ganti juga, misalkan nama guru, bisa ya, nama guru. Tinggal kita sesuaikan link untuk nama guru tadi. Dan ini bisa kita munculkan sebanyak berapa yang muncul di sini. Jadi masuknya di bagian sini ya. Untuk mengisi data ini ada lagi form khususnya. Nanti habis ini kita jelaskan lagi. Terus masuk ke bagian testimoni. Oh ya, dokumentasi sudah enggak? Oh, kita masuk ke sini dulu dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ada di sini ya. Di sini kita bisa ganti juga mau yang apa, kita ganti di sini misalnya kegiatan sekolah ya. Jika kita ubah di sini apa nama labelnya dan kita simpan. Terus testimoni untuk yang di bagian sini ya. Nah, ini ada orang tua, siswa, dan alumni. Muncul di sini. Kita bisa menambah di bagian sini ya. Ulasan dan testimoni, beberapa ulasan dan testimoni dari orang tua, siswa, dan alumni. Nah, untuk yang ini nanti beda lagi untuk cara posting atau menggantinya.
Tapi di sini sudah kita ini kan ada sudah widgetnya. Nah, untuk mengubah yang ini cukup kita pindah ke sini ya. Nah, ini untuk yang testimoni. Ini namanya, kemudian di sini ada penjelasan dan ini gambarnya. Jadi muncul di sini ya. Terus untuk ini kosong, kita masuk ke bagian sini, ini biarkan aja masuk ke bagian sini ya. Nah, CTA, call to action. Call to action itu yang mana? Yang ada di sini ya. Nah, ini pop up-nya kayak gini ya. Ini bisa kita ganti ya. Kemudian ini juga kita bisa ganti keterangannya. Terus untuk footer, footer itu yang mana? Yaitu di sini menampilkan embed Google Map ya. Yang ada di sini ini embed Google Map. Kita akan jelaskan di video berikutnya. Terus untuk yang ini kontak ini kita bisa sesuaikan juga di sini. Nah, ini kan tinggal kita baca-baca. Kemudian di sini juga ada nama email di sini ya, nomor HP dan alamat. Terus halaman ini sama dengan judul atau menu yang ada di bagian atas. Ini kita sesuaikan di sini. Untuk link terkait ini sama juga, tinggal kita arahkan mau ke menuju kemana kalau diklik ya. Untuk footer di sini bagian yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini ada medsos sama dengan yang ini tadi. Nih. Nah, ini habis sudah dan itu dia untuk review tema website sekolah atau kampus dengan platform Blogger ya. Jadi ini tanpa hosting. Jadi tanpa hosting cukup menggunakan pakai platform Blogger. Nanti beli domainnya sch.id atau yang lainnya .com atau yang lain bisa ya. Atau kampus ac.id bisa ya. Dengan nanti disesuaikan. Kalau misalkan ini tertarik untuk dapat tema website sekolah ini, nah silakan aja hubungi kami di nomor yang tertera di deskripsi video ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.